Hari ini kita akan belajar tentang kemagnetan. Nah, yang pertama kita pelajari tentang kemagnetan itu tentang teori kemagnetan. Kita tahu bahwa magnet adalah logam atau batuan yang dapat menarik benda-benda yang mengandung besi, baja, nikel, kobalt, ataupun campuran logam tersebut. Nah, kalau pengertian dari kemagnetan adalah suatu sifat zat yang teramati sebagai suatu gaya tarik atau gaya tolak antara kutub-kutub tidak senama atau senama. Sifat-sifat magnet itu disebabkan karena gerak elektron di dalam atom-atom tersebut. Nah, untuk asal kekuatan magnet, gaya magnet itu berasal dari interaksi antara kutub-kutub magnet yang ditimbulkan oleh gerakan muatan listrik atau elektron. Kalau kemarin pas pembelajaran tentang listrik, itu muatan listrik bisa menimbulkan adanya arus listrik. Nah, di sini di magnet juga ada hubungannya ya dengan elektron. Kemudian pada benda kutub utara atau kutub selatan, partikel elementer magnet. Ini disebutnya partikel elementer magnet pada benda tersebut tersebar secara acak. Sehingga benda tidak memiliki sifat magnet. Pada beberapa jenis tertentu, logam tertentu, seperti besi dan baja, sejumlah magnet elementer apabila diinduksi dapat disusun berbaris pada arah tertentu sehingga benda bersifat magnet. Jadi ini untuk partikel elementer magnet itu, kalau magnet itu tersebarnya secara acak ya, seperti ini gambar yang pertama. Gambar A ini ada gambar ya, ini partikel penyusun magnetnya. Yang A itu magnet elementer tersebar acak. Kalau tersebar secara acak, benda tidak bersifat magnet ya. Kalau beracak seperti ini itu tidak bersifat magnet atau tidak bisa menarik. Nah, kalau ini yang B itu magnet elementer tersusun pada arah tertentu. Nah, ini sejajar ya, sama ya, tuh semuanya berbaris dengan arah yang sama. Ini berarti benda tersebut memiliki sifat magnet sehingga dapat menarik logam tertentu seperti besi, baja, dan sebagainya. Oke, lanjut. Adapun bentuk-bentuk magnet ini ada beberapa macam ya. Ada magnet batang. Magnet batang seperti kita tahu ini ada arah selatan dan utara. Kemudian ada magnet jarum. Ini gambarnya yang ini nih. Magnet jarum itu adanya di kompas ya, di jarum kompas. Sama juga ada utara dan selatan. Kemudian ada magnet silinder. Silinder ini hampir sama dengan batang tapi bentuknya silinder. Kemudian ada magnet U atau ladam. Nah, kalau ladam itu seperti tapak kuda ya, seperti ini bentuknya sama seperti U. Kalau magnet U seperti huruf U seperti ini, ya. Ini sama memiliki kutub utara dan selatan. Terus yang terakhir ada magnet keping. Kalau keping ini tidak ada kutubnya ya, jadi masih bisa ditentukan, nggak bisa ditentukan mana arah utara dan selatannya atau kutub utara dan selatannya. Oke, selanjutnya bahan magnetik ini ada beberapa bahan ya. Berdasarkan sifat bahan daya tarik magnet, ini bahan magnetik dibedakan menjadi 3. Yang pertama, bahan feromagnetis atau magnetik. Bahan yang tertarik sangat kuat oleh magnet. Ini ada Fe, Co, Ni, dan baja. Fe itu besi ya. Co, kobalt. Ni, nikel, dan baja. Yang kedua, bahan paramagnetis. Ini bahan yang tertarik magnet dengan gaya yang lemah. Jadi, tertariknya itu tidak kuat. Ada aluminium, mangan, ya, titanium. Yang ketiga,
bahan diamagnetis atau bahan yang tidak dapat ditarik dengan magnetnya. Meskipun ini logam ya jenisnya, tapi tidak bisa tertarik oleh magnet seperti Bi, Cu, kuprum, autum itu emas ya, Zn ya, itu nggak bisa ditarik oleh magnet meskipun jenisnya itu logam. Oke, lanjut. Nah, ini gambarnya ya, macam-macam. Berdasarkan jenis bahannya itu magnet itu ada berapa macam. Yang pertama agna magnet campuran. Ini magnet campuran itu ada beberapa macam juga. Yang pertama ada magnet alkomak atau campuran besi dan aluminium. Ini sifatnya keras dan memiliki gaya yang tarik sangat kuat ya semuanya nih. Yang kedua ada magnet alniko atau campuran besi dan nikel ya. Terus yang ketiga ada magnet trikonal atau campuran besi dan kobalt. Nah, yang kedua ada magnet permanen keramik. Jadi ini bahannya dari keramik ya, terbuat dari serbuk perit, bersifat keras dan memiliki gaya tarik kuat. Ya. Yang ketiga ada magnet besi lunak atau steloid, terbuat dari 96% besi dan 4 silikon. Sifat kemagnetannya tidak keras atau sementara ya, dan sementara ini untuk magnet besi lunak. Dan yang terakhir ada magnet pelindung mumetal. Ini terbuat dari 74% nikel, 20% besi, 5% tembaga dan 1 mangan. Magnet ini tidak keras dan sifatnya sementara. Ya, ini magnet pelindung biasanya di mesin-mesin ya adanya. Kemudian ini cara membuat magnet ada beberapa cara. Yang pertama ada digosok, yang kedua induksi, yang ketiga dialiri arus listrik. Nah, itu cara membuat magnetnya ya, ada 3 cara. Nah, kalau cara menghilangkan ini juga sama, ada 3. Yang pertama dipukul-pukul sampai hilang ya sifat kemagnetannya. Jadi yang asalnya tadi partikel elementernya tersusun menjadi acak-acakan ya. Yang kedua dipanaskan atau dibakar. Yang ketiga dialiri arus bolak-balik. Oke, selanjutnya ini kita bahas tentang cara membuat magnet. Yang pertama digosok ya. Jadi gosokan magnet permanen berulang-ulang dengan cara satu arah ya menggosokannya. Kemudian nanti kutub magnet yang dihasilkan pada ujung terakhir gosokan dan selalu berlawanan arah dengan magnet penggosok. Nah, ini ada contohnya ya. Di sini dilihat ada gambar. Ini yang digosokkan itu adalah kutub utara ya. Ini kita gosokkan secara berulang ya untuk kutub utaranya. Nanti berarti yang ujung dari ini ya, ujung dari penggosokan itu nanti kutubnya itu adalah kutub apa? Kutub, kita buktikan, kutub selatan atau utara. Nah, ini digosok terus-terusan secara berulang ya, secara satu arah ya kutub utaranya. Nah, ingat tadi berlawanan arah, berarti hasilnya ini ujungnya adalah kutub selatan. Berarti yang atas yang pertama kali menempel ke sini itu adalah kutub utara. Jadi kutub utara yang pertama kali menempel ke ujung sini itu akan menjadi kutub utara dan akhirnya itu akan menjadi kutub selatan. Oke, itu yang pertama caranya dengan digosok ya. Oke, selanjutnya yang kedua adalah induksi. Jadi kutub magnet yang dihasilkan selalu berlawanan dengan magnet penginduksi. Nah, induksi itu kan dialiri ya. Oke. Kita ini didekatkan ya, induksi itu didekatkan. Nah, jadi gini. Ketika kutub selatan didekatkan dengan bahan yang akan dijadikan sebagai magnet, itu ini kutub selatan yang didekatkannya, maka nanti yang
berada di dekat kutub selatan itu akan menjadi kutub utara. Dan sebaliknya nih, ujungnya berarti kutub selatan yang nantinya bisa menarik dari benda-benda seperti besi. Ini paku ya, terbuat dari besi. Oke, itu induksi dengan cara didekatkan. Selanjutnya dialiri arus listrik. Nah, ini ada suatu rangkaian listrik, dan ini yang tanda panah itu sebagai arus listriknya. Nah, lakukan dengan bantuan ballpoint atau sebagainya sebagai besi. Perhatikan aliran arus yang melewati kabel lewat atas ataukah bawah besi. Nah, genggam tangan pada ballpoint sesuai arah lewat atas ataukah bawah ballpoint. Arah ibu jari atau keluaran menunjukkan magnet kutub utara. Jadi ini kalau kita lakukan ya, contohkan dengan tangan kita. Nah, kita mulai ya, ini simulasinya. Nah, ini ada arus listriknya. Ini berputar ya. Seperti ini. Nah, ini keluaran dari arah dari arus listriknya itu menghasilkan magnet kutub utara ya. Ya, jadi kalau kita arahkan sebagai ibu jari ya, dalam ballpoint, genggam nih ibu jarinya. Nah, dari arah ibu jari itu adalah kutub utara ya, itu dengan cara dialiri arus listrik. Oke, sekarang tentang sifat-sifat magnet nih. Di sini kita mulai ya, ada simulasinya ini. Nah, kalau kita lihat kalau kutubnya ini sama nih, utara dengan utara, magnetnya ini berarti sejenis ya, akan tolak menolak. Nah, sejenis utara dengan utara ataupun sebaliknya selatan dengan selatan. Kalau ini, nah ini kan beda ya, beda kutub. Ini selatan dengan utara, nah, atau tidak sejenis. Nah, maka akan tarik menarik selatan dengan utara atau utara dengan selatan ya. Tuh. Itu dari sifat-sifat magnet. Nah, adapun medan magnet nih, medan magnet adalah ruang atau daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Seperti kemarin ya, yang dipelajari pada semester 1 tentang medan listrik. Jadi, daerah yang masih mengandung listrik, kalau ini medan magnet berarti daerah yang masih mengandung gaya magnet. Nah, medan magnet digambarkan dengan garis-garis gaya seperti dengan anak panah ya. Nah, ini mana ya gambarnya. Terus nah, ini. Jadi kalau arah utara ini dari medan ini ada gaya tarik menariknya dengan kutub selatan ya. Nah, ini kalau cuma kutub selatan seperti ini, kalau cuma kutub utara seperti ini. Ya, arahnya. Kalau didekatkan ini kutub utara, kalau ini didekatkan kutub selatan ya. Oke. Kalau didekatkan nanti akan utara dengan utara akan tolak menolak ya. Medan magnetnya kalau selatan ke utara nanti akan tarik menarik seperti ini. Nah, apa yang akan terjadi jika sebuah magnet itu dipotong? Jadi kalau kita punya magnet batang nih, nah kita potong. Nah, gimana nih antara utara dan selatannya? Apakah terpisah atau enggak? Nah, ini kita contohkan ya. Ada magnet batangnya seperti ini. Ini arah utaranya, ini arah selatannya. Nah, kita potong di tengah-tengah, maka akan menghasilkan dua magnet. Ternyata ya, dua magnet yang memiliki arah utara dan selatan. Nah, jadi nggak terpisah ya. Di sini arah utaranya sama ya dengan yang atas, arah utara. Ini arah selatannya. Ini juga sama, arah utara dan selatannya. Oke, jadi ini yang SO-nya itu yang arah selatan dan utaranya tarik menarik ya.
Oke, lanjut. Kalau kita ini potong lagi nih, apa yang akan terjadi? Nah, ini juga menghasilkan ya. Tadi hasil potongan tadi kita potong menghasilkan dua magnet lagi dengan arah utara dan selatan. Jadi, arah selatan dan utaranya itu yang paling dekat yang nantinya akan menghasilkan gaya tarik-menariknya. Ini juga sama ya. Seperti ini ya kalau magnet dipotong secara terus-menerus. Oke. Nah, sekarang tentang kemagnetan bumi nih. Kita tahu bahwa planet kita, planet bumi itu memiliki magnet ya, kemagnetan bumi. Arah utara dan selatannya. Ini itu kalau ada gambar ini SU ya, magnet jarum ya. Ini berarti secara otomatis ada di kompas ya. Di kompas arah selatan selalu mengarah ke kutub mana nih? Nah, dilihat ya di sini. Kalau diarahkan pada magnet utara dan selatan, ya kebalikannya ya. Nah, jadi jarum kompas utara selalu mengarah ke utara karena kutub selatan magnet bumi terletak di kutub utara bumi dan kutub utara magnet bumi terletak di kutub selatan. Jadi yang selatan di jarum kompas itu sebenarnya mengarah kemana? Ke kutub utara ya. Kalau kutub utara magnet, nih kutub utara magnet ini sebenarnya mengarah ke kutub selatan bumi. Gitu ya. Jadi kebalikannya. Karena ingat itu akan terjadinya tarik menarik. Nah, yang selatan akan tertarik, akan menarik arahnya ke kutub utara bumi, kalau utara di magnet akan mengarah ke selatan. Gitu, ya. Nah, ini ada yang disebut dengan simpangan jarum kompas nih. Letak kutub-kutub magnet bumi tidak tepat berada di kutub bumi. Jadi tidak pas langsung menuju ke arah utara dan selatan bumi ya. Tapi menyimpang terhadap letak kutub bumi. Hal ini menyebabkan garis-garis gaya magnet bumi mengalami penyimpangan terhadap arah utara dan selatan. Akibatnya penyimpangan kutub utara, jarum kompas akan membentuk sudut terhadap arah utara dan selatan bumi. Sudut yang terbentuk oleh kutub utara jarum kompas dengan utara dan selatan geografis disebut deklinasi. Di sini ya ada gambar nih. Ada gambar ini kutub selatan. Kalau kutub utara magnet bumi ya. Kalau di kompas kutub selatan berarti ya mengarahnya. Nah, ini ada garis-garis dari medan magnetnya nih. Sehingga akan terbentuk nih ada sudut ya. Sudut antara kutub selatan magnet bumi dengan kutub utara dari kompas gitu ya. Kalau secara lebih jelasnya kita lihat di pet ya. Bu ada cara ini. Nah, ini kalau misalnya jarum kompas seperti ini ya. Ini ada medan magnetnya nih. Ini jarum kompas. Nah, kalau ini magnet batang ya. Nah, kalau didekatkan akan seperti ini arah medannya. Jadi kalau sama bumi nih, kalau arah bumi ya kita saukan planetnya ya. Nah, kalau dengan arah bumi, nah ini jarum kompas ya, kita dekatkan nih posisinya. Nah, jadi ini yang arah misalnya kita ada di sini nih, posisinya di tengah-tengah ya. Nah, posisinya ada di tengah-tengah. Jika kita lihat nih, ini arah utara, not ya, not utara bumi.
yang S yang atas arah selatan bumi. Nah, di sini berarti kebalikannya ya, yang merah itu di sini di jarum kompas adalah yang magnet utara. Kalau yang putih magnet selatan, ya, kebalikannya ya. Nah, dilihat di sini si jarumnya itu gak benar-benar menuju arah selatan dan arah utara bumi. Jadi ada simpangan ya, nggak betul-betul menuju dari arah selatan, agak sedikit menyimpang ya, agak sedikit menyimpang seperti ini, lihat ya, sama ya. Nah, itu yang disebut dengan sudut apa tadi? Itu yang disebut sebagai sudut deklinasi ya, ini. Nah, jadi ada penyimpangan ya. Oke, penyimpangan dari jarum kompas itu terjadi karena garis-garis gaya magnet bumi tidak sejajar dengan permukaan bumi. Akibatnya kutub utara jarum kompas menyimpang naik atau turun terhadap permukaan bumi. Nah, seperti tadi ya, penyimpangan kutub utara jarum kompas akan membentuk sudut terhadap bidang datar permukaan bumi. Sudut yang dibentuk oleh kutub utara jarum kompas disebut inklinasi. Jadi kalau kutub utara itu sebutnya inklinasi ya. Kalau yang selatan disebutnya tadi apa? Deklinasi. Ya. Oke. Kita kembali lagi ya. Arah selatan deklinasi, utara bumi dengan utara kompas dengan selatan bumi itu deklinasi. Kalau antara jarum kompas arah selatan dengan bidang datar ya, itu disebutnya inklinasi. Jadi kalau di peta tadi, nah ini yang mana yang deklinasi, yang atas atau yang bawah? Nah, yang ini disebutnya apa? Ini utara dengan selatan. Utara dengan selatan tadi apa? Inklinasi. Jadi yang atas itu inklinasi, yang bawah deklinasi. Itu ya penyimpangannya ini. Jadi gak benar-benar lurus gitu ya. Tuh, menuju arah. Jadi ada simpangan kalau berdasarkan bidang datarnya. Nah, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang elektromagnetik ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.